Ya, masih di Breaking News TV One pemirsa, terjadi kepadatan arus lalu lintas pemudik di sejumlah titik di jalur Trans Jawa maupun di penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten. Dan jika bisa Anda lihat, jika Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, untuk di Dauan Karawang ini terjadi kemacetan sekitar 2 km untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang ingin melintas ke arah Jakarta via tol Jakarta Cikampek. Mereka terpaksa untuk mengantri di gerbang tol Dauan Karawang karena untuk berdasarkan keterangan dari rekan kami Agung Prasetyo tadi, untuk gerbang tol Dauan, gardu yang tersedia hanya sedikit dan mereka pun harus mengantri cukup panjang. Dan juga untuk antrian yang terjadi di Dauan Karawang ini sudah terjadi sekitar pukul 5 pagi hari tadi. Kemudian, baik pemirsa, kita menuju ke Nagrek, Jawa Barat. Saat ini sudah ada rekan kami Celia Alexandra di sana yang akan mengabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di Nagrek. Selamat pagi Celia Alexandra, bagaimana situasi para pemudik saat ini yang melintas di jalur di lokasi Anda? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Kalau kami memantau memang di jalur arteri selatan, tepatnya dari Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya, Garut dan juga Tasikmalaya, ini memang terpantau sudah dilakukan one way sepenggal dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi karena pemuncakan dari volume kendaraan arus mudik ini terlihat tadi sekitar pukul 8 pagi dan memang sempat padat di daerah Nagrek tempat saya mengabarkan saat ini untuk ke arah Tasikmalaya sehingga di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi dilakukan dan diberlakukan one way sepenggal. One way sepenggal ini memang dibagi menjadi 4 tim, Ijul dan juga pemirsa, sehingga bisa Anda lihat sekarang kondisinya memang sudah kembali ramai lancar. Dan kalau misalnya kami bisa kabarkan kepada Anda, one way sepenggal ini akan menarik kendaraan dari 4 titik, ada 4 tim yang berada untuk melerai kepadatan yang ada di area sekitar Nagrek, di mana akan dimulai dari menarik kendaraan dari arah Nagrek, tempat saya mengabarkan saat ini seperti yang di layar kaca Anda pemirsa, kemudian ke arah Limbangan. Dari arah Limbangan kemudian akan kembali ditarik oleh tim kedua dari Limbangan menuju ke arah Pasar Lewo. Dan tim ketiga nanti akan menarik dari Pasar Lewo menuju ke Melangbong dan juga tim keempat akan menarik kendaraan dari Gentong menuju ke arah Tasikmalaya. Kalau Anda bisa lihat pemirsa saat ini di layar kaca Anda, memang puncak dari volume kendaraan ini sudah dimulai tadi pukul 8 dan memang biasanya ini di mayoritas adalah kendaraan pribadi saja. Namun sejak pagi tadi kami memantau sudah terdapat banyak sekali kendaraan angkutan umum yang melintasi jalur arteri selatan. Seperti Anda bisa melihat ini ada bus-bus yang besar yang berada dari Jakarta maupun Bandung mengarah ke arah Tasikmalaya. Yang tadi kami lihat juga memang dipenuhi oleh para penumpang pemudik yang hendak mudik ke arah Tasikmalaya maupun arah Garut dari Bandung ataupun Jakarta. Ini Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, memang bus-bus ini sudah mulai memenuhi area sekitar jalur arteri selatan. Dan tak sedikit juga memang kendaraan roda 4 ini juga semakin meningkat volume kendaraan roda 4 yang melintasi di daerah jalur arteri selatan maupun ada pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang memang masih terus bertambah seiring dengan puncaknya arus mudik yang terjadi. Ini kalau Anda lihat pemirsa ini memang sedang melambat kendaraannya karena memang sedang proses untuk penarikan kendaraan dan juga one way yang sedang berlangsung. Jadi kendaraan mulai melambat untuk nantinya ditarik dari 4 tim yang sudah saya sebutkan tadi untuk melerai kepadatan yang ada di jalur arteri selatan. Seperti yang kami kabarkan memang ya dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat one way ini dan karena dilakukan sepenggal, kepadatan yang terjadi di jalur arteri selatan tidak begitu lama, hanya sekitar beberapa menit saja, kemudian kepadatan dan kemacetan yang terjadi di jalur arteri selatan sudah dapat dilerai dengan cepat dengan sistem one way sepenggal yang diberlakukan tadi. Ada beberapa titik yang memang perlu untuk diwaspadai pemirsa karena tadi kami memantau sekitar Pasar Limbangan ini terjadi kepadatan yang cukup tinggi. Kemudian jika kita bergeser sedikit di area Pasar Bandrek, di pertigaan Pasar Bandrek ini juga terjadi kepadatan pemirsa.
dan untuk Pasar Lewo, kemudian juga di arah Pasar Melangbong, pertigaan Melangbong ini juga terjadi kepadatan. Memang kepadatan di daerah jalur arteri selatan ini didominasi oleh titik-titik pasar yang memang ini titik-titik yang rawan terjadi kemacetan dan juga kepadatan ketika arus mudik berlangsung. Karena memang kalau kami pantau dari 2 hari sebelumnya pemirsa, sebelum terjadinya puncak arus mudik di area jalur arteri selatan, ini memang lokasi 4 titik tadi yang kami sebutkan, ini sering terjadi kemacetan dan juga kepadatan dari kendaraan lokal. Sehingga jika arus mudik ini diberlakukan, sudah mulai di hari ini sudah mulai memuncak, ini juga titik-titik tersebut perlu untuk diwaspadai sehingga dari kepolisian setempat ini terus memantau di area titik tersebut untuk melerai kepadatan yang terjadi. Ya, Pemirsa, kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini memang situasi lagi proses untuk menarik kendaraan Hijul dari arah Nagrek karena memang ini kepadatan terus terjadi. Dari tadi kami memantau volume kendaraan terus bertambah terus habis itu kemudian untuk mengarah ke arah Limbangan. Kalau kami lihat memang ini terus bertambah volume kendaraan yang terjadi dan memang dari kepolisian terus untuk menghimbau dan juga melerai kepadatan yang ada dengan sistem one way sepenggal. Kalau Anda lihat memang ini dominasi dari kendaraan roda 4 terus bertambah dari tadi. Memang kalau kami memantau sudah hampir 1 jam lamanya volume kendaraan ini terus bertambah dan memuncak. Khususnya ini kendaraan-kendaraan angkutan umum terus terlihat melewati sepanjang jalan arteri selatan. Kalau Anda lihat memang untuk truk-truk di area jalur arteri selatan ini sudah semakin sedikit yang melintas, pemirsa. Yang melintas hanya truk-truk yang membawa bahan pokok makanan saja karena memang pembatasan dari kendaraan sumbu 3 ini sudah diberlakukan sejak kemarin di tanggal 5 April hingga tanggal 16 April nantinya. Oke, pemirsa, kalau misalnya Anda bisa lihat dan pantau ini terus terjadi pergerakan arus volume kendaraan dan juga kami akan coba lihat pemirsa apakah ini one way yang berlaku saat ini akan cukup lama di area jalur arteri selatan. Ya, kalau Anda lihat memang ini terus memadat pemirsa, khususnya dari arah Cileunyi menuju ke arah Bandung atau Tasikmalaya. Ya, ini saat ini sedang proses one way pemirsa dari arah Bandung dan juga Jakarta menuju arah Tasikmalaya. Dan kalau Anda lihat coba kita akan tanyakan bagaimana proses one way yang sedang berlangsung saat ini dengan petugas kepolisian yang berada di lokasi. Halo Bapak, Pak boleh digambarkan ini proses one way yang sedang berlangsung saat ini? Jadi sehubungan kendaraan sudah mulai meningkat, ada lonjakan, kami koordinasi dengan Garut untuk penarikan maupun percepat alur dari Bandung menuju ke Limbangan. Namun demikian tambah sudah mulai ada kecepatan dan sudah mengurangi dengan ada kemacetan demikian. Oke Pak, kalau misalnya diprediksi dengan puncaknya arus mudik saat ini dan juga memadat ini untuk volume kendaraan, kira-kira diperkirakan nanti kapan ya akan mulai selesai arus one way yang diberlakukan saat ini? Kita lihat situasi bagaimana apabila kendaraan ini masih begitu banyak, kita tetap melakukan one way. Tetapi kalau masih bisa terbagi 2, kita secara normal kita mainkan. Oke Pak, boleh jelaskan ini kan one way yang dilakukan adalah one way sepenggal. Ini proses penarikannya boleh digambarkan Pak? Jadi ini sementara kendaraan yang mengarah ke Limbangan begitu padat, mendominasi. Akhirnya kami tutup dulu di wilayah di atas. Kemudian kendaraan saya arahkan kembali ke wilayah Garut. Sehingga arus dari Bandung kita pecah menjadi 2. Sementara Limbangan kita tutup dulu, melakukan penarikan, sebagian kita pecah menuju ke Garut. Oke, Pak, ini boleh digambarkan titik-titik mana saja sih yang menjadi puncak titik kemacetan di area jalur arteri selatan ini, Pak? Di sini ya, tempat-tempat ini mungkin karena di banyak kendaraan-kendaraan yang pada beristirahat di bahu-bahu jalan, mungkin itulah yang menyebabkan kemacetan. Namun demikian, tim URE sudah melaksanakan antisipasi untuk memberikan himbauan-himbauan agar berhenti di tempat-tempat yang sudah disiapkan area maupun masjid, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan.
Oke, Pak, tadi kan Bapak sempat sampaikan ada pemberhentian di area bahu jalan. Ini memang terjadi banyak pemberhentian di area bahu jalan atau bagaimana sih, Pak? Memang betul, mungkin karena merasa capek pemudik, ya kita cuma bisa memberikan himbauan, jangan sampai berhenti di bahu jalan kan sangat berbahaya. Di depan kita mungkin setelah stroberi, di depan ada masjid, itu lebih luas, bisa untuk istirahat. Oke, Pak, boleh digambarkan ada berapa pos pantau yang memang disediakan di jalur arteri selatan ini yang paling terdekat untuk bisa dimanfaatkan oleh para pemudik? Pos yang terdekat dari sini adalah pos Yan Kaledong, di mana pos Yan Kaledong ini mengawasin pembagian arus yang akan menuju Garut dan akan menuju Limbangan. Kemudian di depan ada pos pengaturan masjid di masjid, itu pun di sana sudah ada standby tim URE. Jadi untuk Polresta Bandung sudah menyiapkan 26 pos untuk pengamanan pemudik, demikian. Oke Pak, cukup banyak sekali ya Pak pos-pos yang memang dipersiapkan. Ini memang kalau misalnya kita melihat arus volume kendaraan ini memuncak sejak pukul berapa Pak? Memuncak dari malam, karena mungkin sudah mulai libur di tanggal 6, sudah mulai kelihatan sehingga pemudik banyak yang sudah melaksanakan pulang kampung di malam hari dan sudah nampak di pagi hari sudah sampai di wilayah Bandung. Oke Pak, ini kan sudah mulai dilakukan pembatasan untuk kendaraan sumbu 3 ya Pak. Bagaimana Pak saat ini masihkah ada kendaraan sumbu 3 yang melintas di daerah jalur arteri selatan? Masih 1-2 kita perintahkan untuk dikantongin di tempat-tempat parkir. Karena bagaimanapun di sini adalah jalannya tanjakan, turunan, itu mengakibatkan kemacetan apabila sumbu 3 kita biarkan. Jadi untuk sementara CB yang kita mainkan, sumbu 3 kita kandangkan sesuai dengan perintah keputusan bersama. Berarti akan ada tindakan khusus ya Pak kalau misalnya sumbu 3 masih melintas di jalur arteri selatan? Akan kita tindak tegas kalau sudah menghalangin pemudik, demikian. Oke Pak, kalau bisa Bapak gambarkan ini saat ini sedang proses one way ya Pak ya? Belum, kita hanya pengurasan, kita hanya penarikan, percepatan, karena di depan masih kadang cepat, kadang lambat. Karena saya lihat banyak yang berhenti di rumah makan maupun berhenti di bahu jalan. Pak, ada himbauan nggak untuk pemudik saat ini yang melintas di jalur arteri selatan? Himbauan kepada pemudik untuk lebih hati-hati, apalagi yang pertama kali melintas di wilayah Nagrek, jalurnya lika-liku, kemudian banyak turunan dan tanjakan. Saya minta apabila merasa capek untuk istirahat, kalau tidak tahu jalan lebih baik bertanya. Di depan sudah banyak kita sediakan pos-pos. Kemudian saya minta apabila melewati jalan tol, cukupin betul bahan bakar, cukupin betul tolnya, dan sekali lagi jangan pernah untuk berhenti di bahu jalan. Demikian. Oke, Pak, mungkin himbauan Bapak mungkin selain yang tadi Bapak sampaikan, mungkin untuk pengendara motor bagaimana nih Pak? Pengendara motor dari pemerintah sudah memberikan mudik gratis. Tentunya apabila dimanfaatkan sepeda motor pun akan berkurang karena kita menghimbau agar pulang tidak menggunakan sepeda motor. Karena apa? Banyak kejadian-kejadian laka lantas yang sekarang ini kebanyakan dialami oleh sepeda motor. Oke, Pak, kalau kami melihat memang kan kondisi karakteristik dari jalan arteri selatan ini kan berliku-liku ya Pak ya, ada harus mengurangi kecepatan dan sebagainya. Ini ada titik-titik tertentu nggak yang memang pemudik ini harus mengurangi kecepatan, kemudian mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan Pak? Betul, kalau untuk dari Nagrek ini memang kita tempatkan anggota di tempat-tempat titik-titik krusial. Kita memberikan arahan, himbauan, pengaturan, jangan sampai pemudik pada saat melintas kecepatan tinggi atau bagaimana, jadi lebih hati-hati. Oke Pak, saat ini kalau misalnya kita lihat ini kan sudah mulai kosong, ini berarti artinya apa nih Pak? Berarti anggota tim URE kita sudah melaksanakan dengan SOP, yaitu dengan adanya penarikan, kemudian mengantongin sumbu-sumbu 3 sehingga kecepatan sudah mulai bertambah. Oke, kalau untuk tadi Bapak sebutkan kalau misalnya sumbu-sumbu 3 ini mulai dikantongi di beberapa kantong-kantong titik, ada di mana saja Pak kantong titik untuk sumbu 3 ini? Kita sudah banyak mengantongin beberapa titik dari perjalanan dari Bandung menuju ke sini, ada beberapa titik, yaitu di tanjakan LPG, ada 2 tempat di situ, kemudian ada di sekitaran rumah makan, sekitaran keluar batalion, kita ada 2 tempat, jadi kurang lebih udah ada 8 kantong-kantong yang bisa untuk menyimpan sumbu 3. Oke, Pak, di sini kan memang kalau jalur arteri selatan ini memang didominasi ada titik-titik pasar pertigaan yang juga macet. Ini bagaimana Pak? Karena memang kalau kami melihat ini lokal sendiri memang sudah memadati sebelum terjadinya arus mudik berlangsung.
Kami koordinasi dengan Polres Garut. Tentunya yang mengakibatkan kemacetan adalah di wilayah Pasar Limbangan. Apabila Pasar Limbangan tidak ada penarikan sehingga akan menjadikan kemacetan memanjang ke arah Nagrek. Kami koordinasi terus tim URE untuk melaksanakan pengurasan, menghimbau untuk penyeberangan. Kita kumpulkan yang banyak orang baru kita seberangkan. Jadi gimana caranya titik krusial yang ada di pasar tidak menjadi penyumbat kemacetan. Oke Pak, kalau misalnya kita melihat dari kondisi saat ini ya Pak ya, kapan kira-kira prediksinya pemuncakan volume kendaraan ini di area jalur arteri selatan ini akan benar-benar sangat padat terjadi Pak? Kalau kita perhatikan mungkin besok hari Minggu kendaraan sudah mulai puncak kemacetan. Demikian. Oke Pak, kalau melihat hari Minggu besok ini sudah puncak kemacetan dan kepadatan di jalur arteri selatan, ada himbauan nggak sih Pak untuk para pemudik apakah harus memudik lebih awal di hari ini atau seperti apa Pak? Betul sekali, kami menghimbau kepada pemudik untuk lebih awal. Jangan ditunda-tunda karena lebih awal berarti situasi masih kosong. Tetapi kalau menunda-nunda nanti akhirnya akan terjadi kemacetan karena akan terjadi penumpukan. Pak, ada jam-jam tertentu nggak sih yang perlu dihindari? Karena memang kalau kami melihat seperti yang tadi kita lihat ada aktivitas di area pasar yang menjadi puncaknya titik kemacetan. Kira-kira di jam-jam berapa Pak yang paling pas cocok untuk dilakukan mudik? Untuk mudik yang penting kondisi mobil dan kondisi stamina pengemudi itu siap, laksanakan. Kemudian pasar-pasar tumpah biasanya terjadi pada pagi hari. Jadi silakan kalau memang kemampuan untuk malam hari melaksanakan mudik silakan laksanakan. Yang penting hati-hati, keselamatan adalah yang utama. Oke, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, memang tadi kita sempat bertanya bersama dengan polisi petugas setempat yang memang melerai kendaraan atau melakukan pengalihan arus lalu lintas yang memang tadi sempat terjadi kepadatan di area Nagrek, tepatnya dari Jakarta, Bandung menuju ke arah Tasikmalaya yang sempat dilakukan one way sepenggal di beberapa titik-titik dari arah menarik kendaraan atau melakukan pengalihan dari arah Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya yang seperti kita lihat tadi, dan memang terjadi kepadatan di pukul 8, namun hingga saat ini kita lihat proses peleraian dan juga kepadatan yang terjadi berlangsung atau bisa diatasi dengan sangat cepat. Sementara demikian, Hijul. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari jalur arteri selatan, tepatnya di Nagrek. Terima kasih, selamat pagi Celia.